Wait, semetu back to channel. Lah, gue bersengges bareng. Oke, di video kali ini aku akan membahas seperti yang ada di atas tadi, seperti yang ada di tanggal tadi. Berapa sih biaya program magang Jepang lewat IMM Jepang, atau sering kita sebut dengan program negeri atau program pemerintah? Apakah benar sih program pemerintah ini, program negeri ini, kita tanpa mengeluarkan uang sepeser pun kita bisa berangkat ke Jepang? Rasanya itu nggak mungkin ya, apalagi di masa sekarang ini sangat mustahil kalau kita tanpa mengeluarkan uang sepersen pun kita bisa berangkat ke Jepang, kita bisa kerja di Jepang. Itu rasanya mustahil sekali. Jadi di sini aku akan membahas berapa sih biayanya, makanya perhatikan dengan baik dan biar kalian juga cepat paham. Jadi biaya magang Jepang lewat IM Jepang atau negeri ini itu biayanya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah biaya program magang, yang kedua adalah biaya proses pemagangan itu sendiri. Nah, untuk biaya yang pertama itu adalah biaya program magang. Nah, untuk biaya ini itu gratis. Kenapa gratis? Karena ini adalah merupakan kerjasama antar negara sama negara, yaitu adalah negara Indonesia sama negara Jepang. Jadi ini adalah program dari pemerintah, makanya gratis atau rupiah. Tapi untuk biaya yang kedua, yaitu biaya proses magang ke Jepang, itu memerlukan biaya. Di sini aku akan memberikan perinciannya biar kalian juga cepat paham. Makanya perhatikan dengan baik ya. Untuk biaya yang pertama yang harus kalian persiapkan yaitu adalah biaya dokumen atau administrasi. Itu sebesar kurang lebih 500.000. Apa sih administrasi yang harus dipersiapkan? Yaitu kurang lebih ya seperti kita melamar kerja yang seperti yang ada di Indonesia. Contohnya ya, kita harus mempersiapkan SKCK, kartu kuning, terus surat kesehatan, terus surat keterangan dari RT RW ya, seperti biasanya itulah. Pasti kalian juga paham lah. Untuk yang kedua yaitu adalah biaya LPK, itu sebesar 7 juta. Nah, untuk biaya LPK ini itu tidak sama ya, antara LPK A sama B itu tidak sama, tergantung LPK nya masing-masing. Jadi ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, tergantung LPK yang kalian masuki. Kenapa kok harus ikut LPK? Karena menurut saya ya, kalau kita ikut LPK itu kita itu merasa dibimbing gitu, merasa sehabis ini kita harus ini itu jadi udah diatur sama orang LPK. Jadi kita itu tinggal belajar aja, fokus belajar, terus prosesnya itu udah dipersiapkan sama orang LPK. Ya emang bayar sih, tapi kan kita juga belajar bahasa Jepangnya kan dari situ, dari orang LPK. Terus kita juga tahu informasinya kan dari orang LPK. Makanya aku saranin nih itu lewat LPK, biar kalian tuh tidak bingung, biar kalian konsentrasi, kalian belajar itu tidak terpecah. Jadi benar-benar fokus belajar aja gitu. Untuk prosesnya itu biar orang LPK aja yang mengatur kayak gitu. Itu untuk biaya LPK. Di sini aku taruh biayanya 7 juta ya, biar ya nggak mahal juga, nggak murah juga. Nah, untuk biaya yang ketiga yaitu adalah biaya Pramedika check up. Nah, kemarin itu aku melakukan Pramedika check up itu habis 500.000. Itu sebenarnya Pramedika check up itu nggak wajib ya, sebenarnya itu cuman inisiatifku sendiri. Sebelum aku masuk LPK atau ikut program magang Jepang ini, aku melakukan Pramedika check up dulu untuk mengetahui apakah ada penyakit atau tidak. Soalnya kemarin itu ada temanku yang udah ikut
LPK dan udah ikut tes sampai 4 kali gitu. Lewat negeri ini. Jadi kan sayang kan kita udah bayar LPK buat belajar bahasa Jepang, kita udah wirawiri buat tadi biaya administrasi, buat apalah itu, kita udah habis waktu kan sayang. Makanya sebelum kita masuk LPK nih, sebelum kita mau pengen ikut program magang Jepang, itu sebenarnya sekedar tip aja ya, kita melakukan pramedika check-up ini itu ya nggak terlalu mahal juga sih. Kemarin aku ya habis itu tadi 500.000. Nah, untuk biaya yang harus kita persiapkan selanjutnya adalah pembuatan paspor. Kemarin itu aku buat paspor di Karanganyar di Solo, di imigrasi Karanganyar itu habis 370.000, pokoknya nggak nyampe 400.000. Nah, kalau kita udah lolos dari tes, kalau untuk tesnya aku nggak akan bahas di video kali ini ya, soalnya di sini aku cuma membahas biayanya aja. Jadi kalau kita udah lolos dari tes berbagai tahap, itu kita akan masuk di tes medical check up yang pertama. Kemarin tuh aku medical check up yang pertama ada di Semarang, itu biayanya sekitar kalau nggak salah 1.100.000. Nah, kalau kita udah dinyatakan fit, kita akan dipanggil di pelatihan daerah. Nah, untuk dipanggil di pelatihan daerah ini, kita itu untuk biaya makan sama asrama itu ditanggung oleh peserta masing-masing. Jadi untuk biaya asrama sama makan itu kemarin aku dikenakan biaya 3 juta rupiah. Nah, di dalam peladah itu ada tes medical check up lagi yang kedua. Nah, untuk tes medical check up yang kedua ini biayanya sama seperti yang biaya yang tes medical check up yang pertama, yaitu 1.100.000. Nah, kalau kita udah lolos di pelatihan daerah, kita akan dipanggil di pelatihan pusat, biasanya itu di Lembang atau enggak di Seves. Nah, untuk biaya makan dan asrama di pelatihan 2 itu ditanggung oleh perusahaan kita masing-masing. Jadi gini, jadi di pelatihan daerah itu kita udah dibagi sama orang IM itu, kamu kerjanya di sini, terus orang perusahaannya ini, terus asrama yang nantinya kamu tempat tinggalin ini, itu semuanya udah dikasih tahu di pelatihan daerah itu. Jadi di pelatihan 2-nya itu kita untuk biaya makan sama biaya asrama itu udah ditanggung oleh perusahaan yang di Jepang. Jadi ya kita udah agak bisa bernafas sedikit lah kalau kita udah ada di tahap 2 itu. Tapi di tahap 2 itu ada tes medical check up lagi yang ketiga, tapi nggak semahal yang tes medical check up yang pertama sama kedua ya. Untuk tes medical check up yang ketiga ini cuma 200.000. Nah, sebelum kita berangkat ke Jepang itu kita diwajibkan untuk membawa barang nimotsu. Barang nimotsu itu ya seperti sepatu, seperti sikat, seperti odol, seperti sabun, kayak gitulah, seperti baju. Nah, untuk baju itu biasanya itu mengikuti musim yang ada di Jepang saat itu. Misalkan musim dingin itu biasanya bajunya itu disuruh yang tebel-tebel, kaos kaki misalnya, kaos kaki itu
juga yang tebel, yang panjang kayak gitu. Tapi kalau di musim panas itu biasanya disuruh pakai kaos kaki yang pendek kayak gitu. Itu kita siapkan aja biayanya itu sekitar 1.500.000. Nah, sebelum kalian berangkat, kalian itu diwajibkan membawa uang saku ya, sebelum kalian menerima gaji itu kalian. Nah, uang saku ini yang kalian buat makan di Jepang nanti ini adalah 100 yen atau 1 mang. Ini kalau dirupiahkan itu sekitar 1.300.000. Gimana sih kita bisa menukarkan uang yen ini? Nah, kita itu bisa menukarkan di bank atau enggak di money changer. Di tempat kalian pasti ada money changer, kalian cari aja di GPS money changer. Di tempat kalian pasti ada money changer. Nah, sekarang kita buat perinciannya ya dari awal tadi sampai akhir. Nah, untuk biaya yang pertama adalah biaya dokumen atau administrasi, yaitu sebesar 500.000. Untuk biaya yang kedua adalah biaya LPK sebesar 7 juta rupiah. Biaya yang ketiga adalah biaya pramedical check up, yaitu sebesar 500.000. Terus biaya yang keempat adalah paspor. Biaya paspor itu sebesar 370.000. Biaya yang kelima adalah biaya tes medical check up yang pertama, yaitu 1.100.000. Untuk biaya yang keenam adalah biaya pada sebesar 3 juta rupiah. Biaya yang ketujuh adalah biaya tes medical check up yang kedua, yaitu 1.100.000. Yang biaya yang ke-8 adalah biaya tes medical check up yang ketiga, yaitu 200.000. Yang ke-9 adalah biaya nikmocu, yaitu 1.500.000. Dan yang terakhir adalah biaya uang saku tadi 1.300.000. Ya, kalau kita totalin sebesar ya segini ya, kurang lebih 15 juta rupiah. Tapi nggak cukup sampai di sini ya, itu belum termasuk biaya pribadi, contohnya seperti bensin, seperti uang makan, itu termasuk biaya pribadi. Di sini aku akan menambahkan ya, kita kira-kira ya 5 juta, jadi kira-kira 20 juta totalnya. Nah, jadi ya untuk mengikuti program magang Jepang lewat IM Japan atau program negeri ini ya kurang lebih ya habis 20 jutaan. Videonya cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share, and subscribe biar kalian tidak ketinggalan dengan informasi soal pemagangan yang lainnya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. To next video.